Insight, kali ini saya, Yunita Karisma, akan mengunjungi dua museum yang ada di Pulau Belitung. Pertama, saya sudah berada di Museum Pemkab Belitung. Penasaran apa aja koleksi yang ada di museum ini? Ikuti terus perjalanan kami. Namanya Museum Pemerintah Kabupaten Belitung. Biaya masuk dari museum ini sebesar Rp3.000 per orang, namun belum termasuk biaya parkir kalau kamu membawa kendaraan sendiri. Museum ini terletak di pusat kota Belitung, tepatnya di kota Tanjung Pandan. Museum ini buka setiap hari, Senin hingga Minggu, dari pukul 8 hingga 5 sore. Sebagai warga Belitung, saya senang sekali dengan kehadiran museum ini, karena artinya pemerintah Belitung tidak melupakan sejarah. Begitu memasuki museum ini, kita disajikan dengan beberapa hewan utuh yang diawetkan, serta beberapa fosil hewan dari zaman dahulu kala. Tetap berhati-hati selama melihat koleksi ya, karena kaca museum tipis dan rawan pecah. Museum Pemkab Belitung ini didirikan atau diresmikan lah, tepatnya diresmikan tanggal 2 Maret 1962. Itu juga karena perintah dari Menteri Pertambangan ketika itu menerbitkan surat untuk setiap tambang di Indonesia itu wajib mendirikan museum. Nah, ketika itu ada Dr. Ernest Burger, beliau bersama tim mewujudkan impian tersebut untuk mendirikan museum. Nah, museum ini awalnya itu harus didirikan di Kelapa Kampit. Namun sebelum diresmikan museum ini, karena direktur tambang ada di Tanjung Pandan, jadi sebelum diresmikan museum sudah dipindahkan ke gedung ini. Karena museum ini adalah museum tertua di Sumbaksel. Karena dia diresmikan tahun 62. Jadi dia termasuk museum tertua di Sumbaksel dan satu-satunya museum pemerintah kabupaten ataupun museum pemerintahan di Bangka Belitung. Juga termasuk museum yang menampung hampir seluruh budaya yang pernah mampir ke Pulau Belitung. Baik itu budaya seperti Anyaman, yang mungkin sudah tercatat dalam sejarah sekitar 350 tahun yang lalu. Terus juga secara sejarah pembuatan bila, besi Belitung, dan di museum ini juga kita bisa melihat bahwa dulunya Belitung ataupun Bangka Belitung itu menggunakan uang paku. Jadi dia tidak berbentuk koin tapi seperti paku, karena ketika zaman itu perdagangan ketika itu orang Belitung tidak menerima uang kertas. Nah, kemungkinan uang kertas ini umurnya sama dengan uang kain. Benda-benda koleksi yang ada di Museum Pemkab Belitung ini kita dapatkan itu ada yang sebagian ditemukan atau mencari, seperti halnya koleksi geologi ya. Karena waktu itu memang yang mendirikan awalnya itu adalah ahli geologi yaitu Dr. Ernest Burger, berkebangsaan Austria. Beliau adalah ahli geologi pertambangan, dan mengingat waktu itu adalah museum ini museum PNTTB, Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung. Nah, kemudian untuk melengkapi koleksi yang lainnya, karena untuk museumnya, jadi mereka ada yang dibeli. Ini barang-barangnya ada yang dibeli. Seiring waktu, masyarakat ini sadar bahwa ini adalah museum untuk menjaga warisan yang mereka punya ataupun koleksi sejarah yang mereka punya. Akhirnya masyarakat itu sukarela menghibahkan barang yang mereka punya. Mitos yang beredar di lingkungan kita ini ya, ada yang menganggap bahwa barang tersebut memiliki sisi gaibnya atau kodam. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka tidak mampu untuk memelihara.
Jadi mereka titipkan ke museum, berharap museum bisa memelihara barang yang mereka punya tersebut, koleksi. Nah, untuk menjadi koleksi tetap tadi kita ada istilah kajian, atau dari awal mereka datang itu kita mengatakannya bakal calon koleksi. Jadi belum tentu koleksi itu diterima oleh museum. Nah, ketika sudah lewat bakal koleksi tadi, sudah lulus kajian, terus menjadi bakal koleksi, bukan bakal calon tapi bakal koleksi lagi. Dikaji lagi dari kurator dan konservator. Nah, setelah itu barulah dia menjadi koleksi museum. Awalnya itu adalah Museum Geologi dan Pertambangan. Jadi dari awal berdiri mungkin banyak koleksi dari batu-batuan yang ada yang ditemukan di Pulau Belitung. Dan juga ada koleksi-koleksi lain seperti waktu itu pembelian koleksi dari mulai baju pengantin Cina, terus ada juga keris dan lain sebagainya. Total koleksi yang sudah terdata, yang sudah kami data itu sekitar 714 koleksi kurang lebih, tapi itu belum semuanya karena banyak koleksi yang karena umur, jadi nomor koleksinya banyak yang hilang gitu atau tidak terbaca. Koleksi yang membedakan kalau di sini mungkin lebih lengkap tentang kebudayaan ataupun ada istiadatnya orang Belitung. Dari mulai koleksi batu-batuan, mungkin di Bangka Belitung ya terutama hanya ada 2 yang menampilkan koleksi batu-batuan ataupun geologi. Dan ini juga pertama itu Museum Bangka Belitung ini yang dulunya namanya Museum Geologi dan Pertambangan. Terus yang kedua ada di Museum Tambang PT Timah yang ada di Bangka. Koleksi yang paling spesial ya Pak katanya di museum ini. Ya, ini dia koleksi spesial dari Museum Bangka Belitung. Kenapa kita bilang spesial? Karena ketika ada kunjungan atau yang berkunjung, mereka pasti menujunya ke pengen lihat baju pengantin sosial, pakaian pengantin wanita Cina. Nah, kalau sejarahnya baju pengantin ini sebenarnya bukan karena apa-apanya, tapi mungkin karena umurnya. Mereka mikir ini baju pengantin Cina, umurnya sudah tua, ya terlihat ada istilahnya, mereka percaya ada kodamnya. Ada kodam? Iya. Padahal kalau menurut sejarah, kenapa harus di museum ini tuh koleksi yang dibeli, kan? Dibeli dari? Dari orang sekitar, orang Cina di sini yang menetap di Pulau Belitung atau tinggal di Pulau Belitung ya, dibeli dengan harga Rp2.500. Itu tahun 1960. Wah, berarti sudah lama ya Pak? Sudah lama. Sebelum museum ini diresmikan, mereka sudah membeli beberapa koleksi untuk melengkapi koleksi museum ini ya. Sebenarnya ini ada sepasang, dan untuk laki-lakinya itu kalau dulu sejarahnya itu warna biru, dan sekarang yang tertinggal yang masih ada itu hanya tutup kepalanya untuk laki-laki. Tutup kepalanya? Tutup kepala. Ada di museum ini Pak? Ada juga di museum ini. Ada di museum. Ya. Ini adalah ruangan khusus senjata tradisional.
Menurut Sofian, senjata-senjata ini diberlakukan secara khusus berdasarkan tradisinya. Misalnya saja keris yang senantiasa dibersihkan atau dimandikan setiap tanggal 1 Syuro atau 1 Muharram. Senjata tradisional di musim ini tidak hanya berasal dari Pulau Bangka dan Belitung saja, namun juga ada yang berasal dari Pulau Jawa. Sejak berdiri tahun 1962, barang-barang pada masa ini masih dijaga di museum ini. Seperti misalnya buku penjualan karcis ini, ditulis manual dengan tulisan tangan, dan masih dipajang sebagai salah satu koleksi Museum Pemkab Belitung. Begitupun buku tamu pengunjung. Masih jelas tulisan pengunjung pada masa tersebut menuliskan kesannya terhadap museum ini. Bagian belakang museum ini merupakan bagian favorit dari para pengunjung. Karena di bagian belakang, pengunjung dapat melihat beraneka ragam satwa. Yang saya lihat kali ini adalah aneka burung, mulai dari burung kutilang, burung pergam, burung punai. Kandangnya cukup besar dan dibuat seolah habitat aslinya. Untuk mini zoo ataupun kebun binatang yang ada di Museum Pemkab Belitung ini sebenarnya itu adalah semenjak museum ini berdiri mungkin sudah ada tapi tidak sebanyak yang sekarang. Awalnya ini adalah hewan peliharaannya dari direktur tambang tadi. Nah, karena Belanda ketika itu ataupun yang memimpin ini sudah pindah dari Tanjung Pandan ini, maka koleksi ini ikut diserahkan ke museum. Ada satu kandang yang menarik di kebun binatang mini ini, yaitu kandang buaya Laskar Pelangi. Konon buaya ini menjadi salah satu pemeran di film Laskar Pelangi, oleh karena itu dinamakan buaya Laskar Pelangi. Secara usia, buaya ini sudah menempati kandang di mini zoo ini selama 19 tahun loh. Ada juga burung elang bondol dan ikan aligator asal Brazil. Ikan ini tidak disatukan dengan ikan lainnya di area mini zoo karena khawatir akan memangsa ikan lainnya.
Yunita sudah mengajak pemirsa ke Museum Pemerintah Kabupaten Belitung. Nah, saat ini Yunita sudah bergeser nih ke Belitung Timur. Di sini Yunita ada di Pusat Informasi Geologi Pulau Belitung. Penasaran apa saja yang ada di museum ini? Yuk ikuti perjalanan kami selanjutnya. Pusat Informasi Geologi ini terletak di Kabupaten Belitung Timur, tepatnya di Kelapa Kampit. Tempat ini tadinya bersatu dengan pengelolaan Geoset Open Pit Namsalu yang merupakan destinasi wisata sejarah tambang timah primer. Open Pit Namsalu merupakan tambang terbuka pertama di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Tempat ini memiliki keunikan geologi bekas aktivitas tambang timah, oleh karena itu, beberapa sampelnya diambil dan dipajang di pusat geologi ini sebagai media edukasi mengenai kekayaan geologi yang bumi Belitung miliki. Terdapat edukasi dalam bentuk gambar statis maupun dinamis di sini. Pengunjung disajikan beragam ilmu pengetahuan seputar batuan granit di Pulau Belitung, serta ada video pendek yang diputar untuk pengunjung nikmati. Ruangan PIK ini cukup nyaman dan penataannya baik sehingga membuat saya betah untuk mempelajari tentang batuan granit. Kalau kita bicara soal koleksi, sebenarnya all over di sini adanya panel-panel ya mengenai edukasi tentang geologi. Tapi kalau untuk produknya sendiri atau barang, di sini kita punya beberapa batuan granit yang kita ambil dari all over Belitung khususnya. Jadi kayak seperti granit batu Tanjung Tinggi, dan juga kita punya yang formasi Kelapa Kampit, kita ambil berapa untuk menjadi contoh sampelnya. Dan juga ada seperti batuan granit Ademalit dari Burung Mandi juga ada. Jadi kita ambil hampir ya all over Belitung untuk sampel batu granit, karena memang secara geologi memang kan Belitungnya terkenal dengan granitnya ya khususnya. Makanya kita lebih banyak fokusnya ke granitnya. Kalau untuk berdiri itu diresmikan ya, lebih tepat diresmikannya pada tahun 2020. Itu kalau saya nggak salah tanggal 4 September. Batu Satam diyakini merupakan batu yang berasal dari tabrakan meteor dengan permukaan bumi yang mengandung banyak timah pada jutaan tahun silam. Serpihan ini tidak hanya jatuh di Pulau Belitung, namun juga jatuh di negara lain seperti Australia. Kandungan batu Satam sangat beragam, di antaranya timah, silikat, aluminium, dan besi. Jadi setahu saya kalau untuk batuan granit sendiri itu memang dari hasil vulkanik ya, dari perut bumi, di mana seharusnya ada gunung berapi atau gunung berapi bawah laut yang meletus lavanya, dari situlah keluar batu granit tadi dan mengalami proses pembekuan, dan itu butuh jutaan sampai ratusan juta tahun untuk bisa jadi batu granit. Dan granit ini sih uniknya kalau yang di Belitung itu karena kita masuk dalam tin belt itu ada kandungan timahnya dan lebih banyak kandungan timah. Jadi makanya dari tampilan sendiri itu uniknya itu dia lebih ada kilapan kalau dari batu granitnya sendiri. Dan kalau kita main ke Pulau Belitung itu batuannya itu tidak hanya berbentuk batu yang bulat saja, karena sudah melalui proses abrasi, erosi, jadi ada bentuk-bentuknya. Jadi ada yang dikenal sebagai batu Garuda dan juga batu berlayar. Jadi unik banget sih. Sejarah penambangan timah di Pulau Belitung berlangsung sejak tahun 1700-an dan berlangsung hingga masa PNTTB atau
perusahaan negara tambang timah Belitung pada tahun 1958. Belitung dinobatkan sebagai Geopark oleh UNESCO dan sejak saat itu, Pulau Belitung mulai dikenal dunia. Oleh karena itu beragam pusat informasi muncul, salah satunya Pusat Informasi Geologi ini. Di bagian luar pik, dipajang batu dalam ukuran lebih besar, lengkap dengan keterangan nama serta asal bebatuan tersebut. Selesai sudah, saya Yunita Karisma mengajak pemirsa TVRI Bangka Belitung untuk mengunjungi museum yang ada di Pulau Belitung. Saksikan selalu Bubble Insight untuk mengetahui referensi wisata yang ada di Bangka Belitung. Saya Yunita pamit undur diri, terima kasih, bye!